Kali ini saya akan membahas film Sarkaru Varipata yang dirilis pada tahun 2022. Film ini dibintangi Mahesa Babu yang diperankan Mahes atau sering disebut Mahi. Namun sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru. Awal film, Mahi dan ayahnya sedang berada di sebuah bank. Pegawai bank memberitahu bahwa rumahnya akan disita bank. Ayah Mahi meminta keringanan waktu untuk melunasi semua hutangnya. Namun pegawai bank tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah menjadi aturan di bank ini. Rumah bapak akan tetap dilelang besok pagi. Kemudian ayah dan ibu Mahi memutuskan bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu karena rumahnya akan disita bank. Paginya Mahi melihat kedua orang tuanya sudah tak bernyawa. Sebelum meninggalkan rumah, Mahi membaca surat dari ayahnya, yang isinya ayahnya meminta maaf ke Mahi, karena sudah meninggalkan kamu sendirian. Ayah tidak meninggalkan warisan apapun, kecuali uang 1 rupiah. Guru sekolah Mahi yang merasa kasihan kemudian mengantar Mahi ke pantai asuhan. Kemudian Mahi menato di lehernya, bergambarkan uang 1 rupiah peninggalan dari ayahnya, sebagai kenang-kenangan. Kini Mahi sudah dewasa. Mahi tinggal di Amerika Serikat. Mahi yang saat ini sudah sukses memiliki perusahaan sendiri yang bernama Mahi Finance Corporation. Bahkan Mahi sendiri yang turun ke lapangan untuk menagih hutangnya ke nasabah. $8,000. That's it. Saat di perjalanan Mahi dihadang segerombolan perampok. Namun dengan santainya Mahi menjelaskan bahwa jika kalian butuh uang, tidak perlu ada kejar-kejaran seperti ini. Tidak perlu ada pemblokiran jalan seperti ini. Cukup kamu datang ke kantor saya jika kalian ingin merampok. Saya itu mustahil. Saya hanya memberikan pinjaman. Mahi juga menjelaskan beberapa persen bunganya. Dan setiap tanggal 9 kau harus membayar bunga itu. Kalau tidak, maka seperti macan bertemu kelinci, kau akan tahu jadinya. Kemudian Mahi berjalan menuju mobil. Kemudian salah satu perampok menendang Mahi dari belakang. Terjadilah perkelahian di situ. Karena Mahi jago berkelahi, semua perampok dihajar habis dengan mudahnya. Di sini diperlihatkan seorang wanita bernama Kalavati. Dia juga berasal dari India. Kalavati selalu mabuk-mabukan dan berjudi setiap harinya, namun selalu kalah. Kalavati memiliki hutang di mana-mana. Hutang itu digunakan Kalavati untuk bermain judi. Kalavati mengetahui akan ada turnamen judi seminggu lagi dengan biaya pendaftaran $10.000. Jika dia bisa memenangkan turnamen itu, maka semua hutangnya lunas. Namun Kalavati tidak memiliki uang untuk biaya pendaftaran itu. Kemudian teman Kalavati menyarankan untuk meminjam ke perusahaan Mahi. Namun perusahaan itu sangat teliti dalam menyeleksi orang yang akan meminjam uang di situ. Karena tahu Mahi adalah orang India, Kalavati mempunyai cara untuk mendekati pemilik perusahaan itu. Kalavati memakai baju khas India, lalu berjalan menabrakkan diri ke Mahi. Di sini Mahi terpesona dengan kecantikan Kalavati. Kalavati minta maaf karena sedang buru-buru mengejar bus biar tidak ketinggalan masuk kelas. Karena bis sudah datang, lalu Kalavati mengejar bus itu dan meninggalkan Mahi. Come on, you can do it. Yes. Yes! Yes, 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 yes! Besokannya Kalavati datang ke kantor Mahi. Mahi yang mengetahui itu kemudian menyuruh Kisot untuk memanggil Kalavati. Kisot bertanya, ada yang bisa saya bantu? Kalavati menjelaskan bahwa dia ingin meminjam uang $10.000. నాకు $10,000 అప్పు కావాలండి. Kisot menanyakan persyaratan dokumen, namun Kalavati tidak memiliki dokumen itu. Semua dokumennya sudah dijadikan jaminan kepinjaman sebelumnya. Maaf, kami tidak bisa memberi pinjaman itu, kata Kisot. Lalu Kalavati mengarang cerita bahwa dia yatim piatu sejak umur 9 tahun. Dia dibesarkan di pantai asuhan. Dia membutuhkan biaya untuk ujian akhir semesternya. Mahi yang sudah dimabuk cinta memberikan pinjaman itu.
Meskipun Kalafati tidak memiliki dokumen dan hanya meminta nomor telepon Kalafati. Singkat cerita, Mahi baper dengan gombalan Kalafati. Tujuannya hanya untuk memanfaatkan uang Mahi. Sebenarnya Kisot tidak percaya dengan Kalafati, namun Mahi tidak pedulikan perkataan Kisot. Di jalan, Mahi melihat nasabah yang tidak membayar angsuran, namun nasabah itu malah kabur. Terjadilah aksi kejar-kejaran. Nasabah itu lari menuju ke dalam kasino. Nah, disinilah Mahi melihat Kalafati sedang berjudi dan mabuk-mabukan. Sakit hatilah seketika perusahaan Mahi, karena merasa dibohongi gadis ini. Malamnya Mahi bercerita ke Kisot. Kisot juga menenangkan Mahi. Saat itu juga Kalafati menelpon Mahi, namun Kisot yang mengangkat telepon itu. Kisot meminta Kalafati segera mengembalikan uangnya, karena perusahaan sedang bangkrut. Esokan harinya mereka bertemu. Karena Mahi sudah mengetahui semua, Mahi meminta Kalafati mengembalikan uangnya sekarang juga. Mahi meminta Kisot untuk meminta uang itu. Saat Kisot ingin meminta uang itu, Kalafati malah menampar Kisot. Mahi yang tidak terima kemudian menampar Kalafati. Kemudian Kalafati menelpon ayahnya. Kalafati mengatakan kalau dia dipukuli karena nggak bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya. Ayah Kalafati menyuruh putrinya untuk menahannya di sana. Mahi menanyakan kapan dia akan mengembalikan uangnya. Namun Kalafati mengatakan bahwa dia tidak akan mengembalikan uang sepeser pun. Saat itu juga ada helikopter dan mobil polisi datang. Itu ternyata suruhan ayah Kalafati. Kisot yang ketakutan meminta sambil memohon ke Mahi untuk meninggalkan Kalafati. Saat ini Mahi sedang berada di bandara. Mahi mengasih tahu ke Kisot bahwa dia akan pergi ke India. Tujuannya ke India untuk menagih hutang Kalafati ke ayahnya. Saat di India, Mahi mendatangi rumah gurunya waktu kecil. Mahi menjelaskan kehidupannya sekarang. Dia di India hanya 3 hari, setelah urusannya selesai akan kembali ke Amerika. Di sebuah pelabuhan, Rajendranat, ayah dari Kalafati, habis mengajar dan menyiksa semua pegawai bank yang berani menagih hutang kepadanya. పైకి బిజినెస్ మ్యాన్ నిజ రూపం చూడాలని ట్రై చేస్తే Mahi menghampiri Rajendranat di kantornya. Tujuannya ke sini untuk menagih hutang $10.000 yang dipinjam putrinya. Rajendranat pun kaget karena dia datang jauh-jauh dari Amerika ke India hanya untuk uang $10.000. Mahi juga menambahkan dia juga akan bertindak sama walau hanya Rp10. Namun Rajendranat meminta Mahi untuk melupakan hutang itu. Lalu ayahnya menelpon Kalafati. Rajendranat lalu meminta Mahi untuk meminta maaf ke Kalafati karena sudah berbuat kasar padanya. Namun Mahi menolaknya. Dia tetap meminta uangnya, kalau tidak dia akan membunuhnya. Kemudian Mahi diusir dari situ. Namun sebelum pergi, Mahi berkata dia tidak akan meninggalkan Vizag kalau uangnya belum dikembalikan. Mahi kini menghadang mobil Rajendranat di jalan raya untuk menagih hutangnya. Rajendranat memberitahu Mahi kalau dia jangan macam-macam di wilayah kekuasaannya. Mahi tidak gentar akan ancaman itu. Rajendranat pun terbawa emosi, kemudian ia mengeluarkan pistol dari sakunya. Kemudian Mahi menantang Rajendranat untuk menembak dirinya kalau berani. Kemudian Rajendranat pergi, namun sebelum pergi Rajendranat mengancam Mahi bahwa dia akan membunuhnya. Saat sedang berjalan di tepi pantai, Mahi diserang beberapa preman. Mahi dijaring dan ingin diseret ke tengah laut. Namun Mahi dapat melepaskan itu dan menghajar balik semua preman itu. Diketahui semua itu suruhan Rajendranat. రేసీను అయిపోయాడా Dates a small fish. Media heboh dengan banyaknya mayat di sekitar pantai. Mahi menjelaskan ke wartawan kalau semua preman itu suruhan Rajendranat untuk membunuh saya. Padahal saya datang ke sini hanya untuk menagih uang $10.000. Rajendranat pun tak ingin masalahnya menjadi besar. Kemudian dia memanggil Mahi untuk membayar hutang $10.000 yang dipinjam anaknya. Namun Rajendranat memiliki satu syarat. Mahi harus mengatakan ke media kalau ucapannya bohong. Mahi pun marah tapi masih setuju dengan syarat itu.
Mahi pun mengatakan ke semua media kalau dia berbohong kalau Rajendranat memiliki hutang kepadanya $10.000. Namun Mahi menjelaskan kalau Rajendranat memiliki hutang 10 miliar rupiah India. Yes, 10,000 crores of Indian rupees. Rajendranat pun marah. Kini masalah Rajendranat semakin besar padahal dia tidak pernah meminjam uang sebesar itu ke Mahi. Lalu Mahi mengajak Rajendranat bertemu di penjara di kota Delhi. Mahi mengajak Rajendranat menjenguk wanita yang sedang mendekam di tahanan. Wanita ini yang dijumpai Mahi saat di bandara. Wanita ini ternyata pegawai bank tempat di mana Rajendranat meminjam uang 100 miliar rupiah. Rajendranat meminjam uang dengan proyek dokumen palsu. Lalu Rajendranat tidak mau melunasi hutangnya. Pegawai bank ini pun kena dampaknya karena dianggap menerima komisi untuk memuluskan pinjaman itu. Wanita ini bersedih karena Rajendranat sengaja tidak ingin mengembalikan pinjamannya. Hukum tidak bisa menyentuh Rajendranat. Berbeda dengan orang miskin meminjam uang, selalu berusaha ingin membayar. Ketika tidak bisa membayar, bank bertindak tegas. Padahal pinjaman itu tidak seberapa. Tidak jarang orang miskin memilih untuk bunuh diri daripada harus menanggung malu. Mahi pun meminta Rajendranat segera mengembalikan uang itu. Namun Rajendranat menolaknya. Lagian tidak akan ada pegawai bank yang berani menagihnya, kata Rajendranat. Kemudian Rajendranat mengajak Mahi berkunjung ke beberapa menteri di India. Semua menteri itu ternyata kolega Rajendranat. Bahkan peran Rajendranat di India pun sangat besar. Ternyata sebagian uang yang dipinjamnya dari bank dibagikan ke mereka. Maka Rajendranat sangat kebal terhadap hukum. Mahi pun tidak gentar setelah mengetahui itu. Mahi pun menegaskan kalau besok pagi akan ada pegawai bank yang datang ke rumahnya. Rajendranat meremehkan ucapan Mahi. Menurutnya tidak akan ada pegawai bank yang berani datang ke rumahnya. Untuk sampai ke rumah Rajendranat ada 2 wilayah yang siap menghadang pegawai bank itu. Esokan pagi Mahi mendatangi kantor bank tempat Rajendranat meminjam uang itu. Mahi menemui kepala bank itu. Saat ia meminta bank mengeluarkan peringatan untuk Rajendranat, kepala bank itu tidak menanggapi perkataan Mahi. Mahi yang kesal melempar HP-nya, bahkan juga menampar orang itu. Mahi meminta salah satu dari karyawan bank untuk memberikan surat peringatan untuk Rajendranat, namun tidak ada satupun karyawan yang berani. Namun Mahi menegaskan kalau tidak ada satupun karyawan yang menemaninya memberikan surat itu, Mahi tidak akan pergi dari situ. Kemudian salah satu karyawan bernama Krishnamukti bersedia mengantar surat itu bersama Mahi. Mahi menuju rumah Rajendranat. Saat masih separuh jalan, ternyata Mahi sudah dihadang ratusan warga suruhan dari Rajendranat. Mahi yang tidak kehilangan ide mengganti kendaraannya dengan truk besar. Mahi menerjang semua gerombolan yang menghadangnya. Truk pun sampai depan rumah Rajendranat. Semua anak buah Rajendranat yang ingin menghalanginya dihajar habis-habisan. ఆయన పేరు కృష్ణమూర్తి గారు. Krishnamukti pun membacakan surat jika Rajendranat tidak mengembalikan uang sebesar 100 miliar rupiah, semua aset dan rumahnya disita. Masalah semakin besar. Rajendranat pun orang yang sangat berpengaruh di India meminta Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat penangguhan. Itu artinya surat peringatan dari bank tidak berlaku. Rajendranat pun sesumbar ke Mahi karena dirinya tidak bisa disentuh siapapun. Negara akan melindunginya, bahkan utangnya akan dihapus negara sebagai aset bermasalah. Kalafati yang sudah pulang ke India kemudian menemui Mahi. Kalafati memberikan sebuah cek untuk melunasi hutangnya, kemudian meminta Mahi untuk meninggalkan India. Nyawanya bisa terancam jika dia tetap ingin melawan ayahnya, namun Mahi menolak. Guru Mahi pun kaget saat ia pulang dari rumah sakit. Rumahnya sudah disita pihak bank, karena Guru Mahi sudah 2 bulan tidak membayar cicilan bank. Guru Mahi berkata kalau ia tidak bisa membayar cicilan karena istrinya sedang sakit. Pegawai bank malah menghina istrinya kalau dia sudah tua. Mahi pun yang mengetahui itu langsung menghajar pegawai bank itu. వాళ్ళకేమో ఈమెయిల్ రిక్వెస్ట్లు.
Pegawai bank yang tidak terima mengajak teman-temannya untuk balas dendam. Mai pun menanggapinya dengan santai. Kemudian Mai minta gurunya untuk memasang papan di pintu gerbangnya. Papan itu bertuliskan pegawai bank dilarang masuk rumah. Pegawai bank pun dibikin takut, kemudian meninggalkan tempat itu. Masyarakat pun yang mengetahui itu kemudian menegur Mai karena sudah mengajar pegawai bank. Kemudian Mai menjelaskan kalau orang miskin selalu disuruh membayar iuran tepat waktu. Namun Rajandranath dibiarkan saja tidak membayar hutang. Menurutnya ia tidak adil untuk rakyat kecil. Orang kecil selalu dimanfaatkan orang kaya demi kepentingannya. Guru saya tidak akan membayar hutang sebelum Rajandranath melunasi, kata Mahi. Masyarakat yang setuju dengan perkataan Mahi kemudian dia juga memasang plakat di rumahnya. Ia juga tidak akan melunasi hutangnya sebelum Rajandranath melunasi hutangnya. Aksi itu pun diikuti semua masyarakat di India. Banyak masyarakat mengambil uangnya di bank karena tidak percaya lagi dengan bank. Masyarakat juga berunjuk rasa gerakan boikot bank dan tidak akan membayar angsuran. Gerakan itu terjadi di mana-mana. ఇష్యూ రిజల్వ్ అవ్వకపోతే యుల్ బి పేరు వస్తుంది. వైజాగ్లో అన్ని బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ Rajandranath dan anak buahnya pun kemudian melakukan penculikan massal. Keluarga mereka diberitahu kalau dia harus membayar uang pinjaman kalau ia ingin selamat. Keesokan paginya saat masyarakat datang ke bank ingin membayar angsuran, namun semua bank disegel dan digembok. Di gembok itu bersegelkan uang 1 rupiah. Rajandranath pun kaget yang mengetahui itu. Anak buah Rajandranath pun kemudian mendobrak pintu itu. Ternyata Mahi sudah ada di dalam. Mahi juga sudah mengumpulkan semua pegawai bank, sehingga tidak ada satupun yang melayani masyarakat untuk membayar uang angsuran. Kemudian semua preman ingin menghajar Mahi, namun Mahi yang pandai berkelahi itu justru menghajar balik puluhan preman itu. Rajandranath yang mengetahui semua anak buahnya kalah, Rajandranath pun emosi, kemudian ingin menembak sendiri Mahi. Namun ribuan masyarakat menahan Rajandranath. Rajandranath yang kesal menembak kaki salah satu dari mereka. Mengetahui itu semua orang pun kesal lalu mengeroyok Rajandranath. Semua ingin membunuh Rajandranath. Namun Mahi datang menyelamatkan Rajandranath. Kemudian Rajandranath diajak ke pinggiran kota yang jauh dari kerumunan. Mahi pun mengingatkan kembali, Rajandranath harus mengembalikan uang itu. Masyarakat pasti bisa memaafkan kembali. Hidupmu juga akan tenang kalau kamu melunasi hutang itu. Ini Rajandranath melunasi hutangnya. Pegawai bank yang sempat ditahan kini sudah bebas. Saat berbicara dengan Mahi, wanita itu mengatakan kalau orang tuanya meninggal karenanya. Namun Mahi tidak menyalahkan wanita ini karena dia hanya menjalankan tugas. Di akhir film, saat masalah sudah selesai, Mahi pun akan menikahi Kalafati.